Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Faizal Fikri Susilo dengan NIM V1221002 semester 2 Prodi D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan dari hasil observasi supply chain dan operation management pada perusahaan PT Putri Solo yang bergerak pada bidang pembangunan dan pengembangan perumahan atau real estate yang ada di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Hasil analisis ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Supply Chain Management. Pembangunan dan pengembangan perumahan memiliki hal yang sama dengan industri lainnya, yang di dalam prosesnya terjadi keterlibatan banyak berbagai pihak dengan keahlian dan kepentingan yang berbeda dalam hal pemasokan barang maupun jasa. Pada pengembangan perumahan, seorang pemilik atau developer bukan merupakan konsumen akhir atau end user, pihak paling akhir dari rantai pasok pembangunan, dan pengembangan perumahan adalah pembeli rumah, karena produk akhir pembangunan perumahan akan diserahkan kepada pembeli rumah. Sedangkan pada proyek konstruksi gedung, sang pemilik proyek merupakan konsumen akhir atau end user. Kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan memiliki proses yang sangat panjang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dan melibatkan banyak sekali pelaku dari hulu hingga ke hilir yang saling berhubungan, mulai dari supplier paling awal hingga konsumen yang paling akhir, yaitu sang pembeli rumah. Keterlibatan berbagai pelaku pada kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan membentuk suatu hubungan yang menempatkan satu pelaku sebagai salah satu mata rantai dalam rangkaian kegiatan untuk menghasilkan perumahan yang disebut supply chain untuk pembangunan dan pengembangan suatu perumahan. Supply chain itu sendiri merupakan suatu konsep yang awal berkembangnya berasal dari bidang industri manufaktur. Lalu, industri konstruksi mengadopsi konsep ini untuk mencapai efisiensi suatu proses, waktu, dan biaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sedikit informasi tentang perusahaan yang saya observasi untuk memenuhi tugas supply chain management ini, yaitu PT Putri Solo adalah salah satu perusahaan pengembangan proyek perumahan dengan nama perumahan yaitu Pesona Idaman yang menawarkan dua macam tipe rumah, yaitu subsidi dengan luas tanah 60 dan luas bangunannya 30, serta yang non-subsidi luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Aktivitas pada pembangunan perumahan ini dimulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu proses input dengan adanya supplier sebagai pemasok bahan mentah dan peralatan atau raw material, lalu proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh PT Putri Solo bersama SDM-SDM yang terkait dan mumpuni untuk menjadi output, yaitu sebuah rumah yang siap digunakan oleh konsumen. Dengan adanya aktivitas tersebut, dalam bidang pembangunan dan pengembangan pada perumahan mengalami sebuah pertambahan nilai dari output yang dihasilkan. Yang awal mulanya berupa tanah kosong, pasir, semen, besi, dan batu bata, serta peralatan lainnya yang dibutuhkan,
menjadi sebuah rumah yang mempunyai sebuah pertambahan nilai dan bermanfaat untuk konsumen. Berdasarkan hasil analisis, proses supply chain pada pembangunan dan pengembangan perumahan ini yang dilakukan oleh perusahaan PT Putri Solo melibatkan banyak sekali pihak untuk merubah input dari berbagai pemasok yang menyediakan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan menjadi sebuah output yang siap dipakai oleh konsumen. Mulai dari supplier untuk memasok alat berat, bahan bangunan, dan sumber daya manusia, hingga marketing atau sebagai retailer yang langsung menawarkan produk ke konsumen. Untuk proses input di sini dipasok oleh 3 supplier penting, yaitu supplier alat berat dan alat yang dibutuhkan untuk proses pembangunan konstruksi sebagai contohnya seperti eskavator, bulldozer, truk forklift, dan truk mixer. Yang kedua ada supplier bahan baku bangunan untuk tercapainya sebuah pembangunan konstruksi. Bahan bakunya meliputi semen, pasir, besi, batu bata, batu kali, panel pintu dan jendela, hingga genteng pasir. Untuk supplier sumber daya manusia yang saya pelajari saat observasi, pihak perusahaan biasanya ditawari tenaga kerja oleh masyarakat sekitar proyek tersebut dan referensi lain dari tenaga kerja yang sudah bekerja. Lalu setelah kebutuhan bahan baku, alat berat, dan sumber daya manusia yang sudah terpenuhi, pihak perusahaan memulai proses produksi atau pembangunan rumah dari tanah yang sudah disediakan. Lalu dari input dan proses tersebut terbentuklah output, yaitu sebuah rumah dengan luas tanah bangunan 30-36 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Pengelolaan supply chain pada pembangunan sebuah industri perumahan merupakan usaha yang sangat penting dalam membentuk suatu hubungan kerjasama yang efektif dan efisien antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu jaringan supply chain pada pelaksanaan pekerja konstruksi demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu dapat tercapainya value yang maksimal yang pada akhirnya dapat memberi kepuasan terhadap pihak pembeli rumah. Untuk mengestimasi waktu dan biaya dalam sebuah pembangunan perumahan, maka diperlukan sebuah optimalisasi untuk sumber daya serta meminimalkan kendala, namun tetap mendapatkan hasil yang sangat optimal. Pelaku utama pada supply chain di industri perumahan ini yaitu seorang pemiliknya itu sendiri, karena hampir melakukan semua kegiatan yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan sangat efisien dan efektif. Mungkin penjelasannya sebagai berikut. Dimulai dari planning atau sebuah perencanaan. Yang kegiatan perencanaan pada proyek perumahan Pesona Idaman ini dilakukan oleh sang pemilik itu sendiri karena agar tercapainya tujuan dengan tepat sasaran. Dimulai dari menentukan tujuan program, cara mencapai tujuan program, menyusun anggaran, menyusun rencana kerja, hingga menetapkan jangka waktu untuk pembangunan per satu unit rumah. Lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian serta penentuan tugas kepada tenaga kerja dengan SDM yang sesuai dengan pada bidangnya dan keahliannya agar adanya pertanggungjawaban pada kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat kesalahan dalam prosesnya. Lalu yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan,
yang melaksanakan atau mengarahkan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan yang ada di dalam planning dan diserahkan kepada SDM yang terpilih. Seperti contohnya yaitu kontraktor yang melaksanakan tahap pembangunan dan seorang marketing yang mencari calon pembeli. Lalu yang terakhir ada controlling, yaitu pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh PT Putri Solo itu sendiri agar terjadinya kesesuaian prosedur dan kebijakan serta meminimalisir kecurangan terhadap pengurangan bahan baku bangunan. Perusahaan ini memiliki cara untuk meminimalisir waktu dan biaya dengan merubah pembelian bahan baku bangunan yang sebelumnya dari mungkin distributor menjadi langsung membeli kepada pabrik atau produsen bahan baku yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat menghemat biaya karena harga dari pabrik secara langsung mempunyai harga yang lebih hemat dan murah, walaupun harus dengan kuantiti yang banyak, serta hal tersebut dapat menghemat waktu karena tidak adanya antrian pembelian dari distributor bahan baku bangunan tersebut. Lalu perusahaan tidak pemborosan atau overproduction karena tidak melakukan pembangunan secara massal atau biasanya stock ready. Pembangunan itu atau produksi itu dari perumahan itu sendiri merupakan by order jika ada konsumen yang melakukan down payment atau DP serta persetujuan dari pihak bank apakah konsumen tersebut lolos kualifikasi atau tidaknya. Karena itu membuat perencanaan dan melakukan pengendalian dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan mendatang dan keterbatasan sumber-sumber dan faktor penunjang seperti tenaga kerja, bahan baku, waktu, dan biaya. Pengelolaan supply chain di tingkat proyek perumahan merupakan usaha yang sangat penting dalam membentuk suatu jaringan hubungan kerjasama yang efektif dan efisien antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu jaringan supply chain. Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi demi terwujudnya tujuan bersama yaitu dapat tercapainya value yang maksimal, pada akhirnya dapat memberi kepuasan terhadap pihak konsumen dengan waste minimal bagi konsumen. Pada kesimpulannya, saya menjadikan beberapa poin, yaitu yang pertama, konsep supply chain ini bisa diterapkan di jenis proyek manapun, baik itu proyek konstruksi bangunan gedung, jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Karena supply chain construction ini lebih memfokuskan tentang manajemen hubungan antara pihak-pihak yang ada di proyek konstruksi tersebut. Lalu yang kedua, konsep supply chain construction ini lebih efektif bila diterapkan pada konstruksi dalam yang skalanya lebih besar. Karena proyek konstruksi yang berskala lebih besar memiliki pihak-pihak yang lebih banyak. Poin ketiga, pengenalan teori supply chain pada proyek konstruksi sudah termasuk ke dalam tahap yang baik. Maksudnya di sini adalah bahwa industri konstruksi sudah banyak mengenal bahkan menerapkan konsep supply chain ini meskipun belum sepenuhnya. Poin 4, salah satu pendekatan konsep supply chain manajemen yang sudah diterapkan pada kasus observasi ini yaitu di bagian hubungan antara sang pemilik itu sendiri dengan pemasok material. Karena mereka sudah menerapkan konsep partnership. Konsep partnership itu sendiri adalah bahwa pemilik sudah pernah melakukan kerjasama dengan pemasok material pada proyek sebelumnya. Lalu yang terakhir, peminimalisirkan waktu dan biaya yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik.